Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviliani Silitonga dengan NIM 20032035. Baiklah, saya akan memaparkan materi budaya, risiko, dan aspek fundamental manajemen risiko. Dosen pengampunya, Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Sebelum kita memasuki materi inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih definisi budaya risiko ini? Budaya atau peduli risiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengimplementasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko ini dalam suatu organisasi tidak bergantung pada tekniknya, tetapi bergantung pada keseluruhan pegawai selaku pengelola manajemen risiko di dalam suatu organisasi. Strategi dalam pengembangan budaya peduli risiko. Ada beberapa langkah-langkah yang penting dalam memperhatikan untuk merumuskan strategi dalam pengembangan budaya peduli risiko ini. Di antaranya yaitu komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama. Komitmen pimpinan ini akan dijadikan sebagai dorongan atau pendorong utama untuk memulai budaya peduli risiko ini. Yang kedua adalah perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Adapun edukasi tersebut seperti memberikan pemahaman kepada mereka terkait apa sih kerugian yang nantinya diakibatkan oleh apabila kita tanpa manajemen risiko ini. Selain itu, kita juga bisa memberikan training atau edukasi lainnya. Yang ketiga adalah knowledge sharing, yang dimana pegawai akan membagikan pengetahuannya atau berbagi pengalaman kepada pegawai-pegawai lainnya atau saling berbagi. Yang keempat adalah kesinambungan dan konsistensi. Apabila kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan jangka yang panjang, sama halnya seperti adat istiadat. Yang kelima adalah ketetapan metode pengembangan manajemen risiko, yang dimana ketetapan ini berkaitan dengan pemahaman yang jelas mengenai manajemen risiko, baik itu dari prosedurnya yang harus didokumentasikan, disosialisasikan, sehingga akan berjalan dengan baik manajemen risiko tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan risiko. Tahapan pengembangan risiko ini terdiri dari membentuk satuan kerja manajemen risiko, menyusun manual kode etik, merekrut pegawai memiliki sikap yang baik agar memberikan pelayanan yang baik pula, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk dijadikan posisi manajemen, menerapkan sanksi bagi pelaksana, memberikan insentif guna mendorong pegawai agar bekerja lebih baik lagi, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tersebut tidak mengambil risiko yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Definisi manajemen perubahan. Adapun definisi manajemen perubahan ini adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi. Manajemen ini juga perlu dilakukan perubahan agar bisa menjadi agar
memberikan dampak yang lebih baik lagi atau memberikan kemajuan yang bisa memberikan dampak baik terhadap organisasi-organisasi tersebut. Tujuan dan tipe manajemen perubahan. Ada beberapa tipe dan tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, sehingga kita dapat beradaptasi dengan baik, baik itu di dalam organisasi ataupun di luar organisasi, maupun organisasi satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar organisasi tersebut dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Ada juga beberapa tipe, yaitu perubahan rutin yang sudah direncanakan terlebih dahulu dan akan berjalan sesuai dengan rencana. Perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi, dan yang terakhir yaitu perubahan inovatif mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Komponen manajemen perubahan. Ada 8 komponen manajemen perubahan secara umum, yaitu tujuan perubahan, aspek strategis yang akan mengalami perubahan, strategi perubahan, sumber daya, pimpinan perubahan, agent of change, organisasi, dan target audience yang pasti. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami perubahan. Dengan begitu, perubahan tersebutlah yang akan berdampak untuk ke masa depan yang lebih baik lagi. Tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adalah perubahan individu. Tingkatan inilah yang paling mendasari dari tingkatan-tingkatan sesudahnya. Tingkatan ini merupakan tingkatan di mana seseorang akan berubah atau melakukan perubahan ke arah yang diinginkan. Yang kedua adalah perubahan organisasi. Manajemen organisasi ini sangat berkaitan dengan manajemen proyek. Yang terakhir adalah perubahan kemampuan organisasi, di mana perubahan ini bertujuan untuk mengelola organisasi tersebut secara efektif agar mampu beradaptasi dengan adanya perubahan dunia maupun lingkungan. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.